semuanya, kembali lagi bersama saya Hardia Sugiarto di acara Takon-Takon Sidora. Nah, senang sekali rasanya bisa menemani Anda. Di studio kali ini sudah hadir salah satu pengembang perfilman yang ada di Banyumas, yaitu Bapak Mamok Ngudi Utomo. Selamat datang, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Kabarnya jadi sida maksudnya. Alhamdulillah baik, sehat. Iya. Bapak sekarang masih ada kesibukan atau apa-apa gitu? Untuk saat ini jadi ini ya. Iya. Sida Jadi, berarti. Pak, sida. Untuk saat ini ya setiap harinya biasa produksi sama anak-anak PKL, komunitas. Yang ke depan ini yang mungkin agak agak saya tunggu itu ada film pesanan ini dari Banyumas juga. Rencana sih layar lebar, cuma nggak tahu nanti. Ya kan? Saya juga masih menunggu karena yang mau bikin juga masih diem aja ini. Nah, kalau bicara soal film nih, Pak, sebagai orang yang sibuk nih, masih sempat nonton film nggak, Pak? Nah, kalau nonton film, kalau di bioskop itu saya malah jarang. Jadi nonton film di saya ya masih, tapi saya juga kadang hanya ingin tahu saja, bukan berarti ini menjadi sebuah kalau kita kan ngomongin film itu kan kalau di kita itu kan lebih banyak kegagasan film, kegagasan cerita. Kadang-kadang saya juga sama siapapun kalau ngomong jangan terlalu banyak nonton, nanti kamu terpengaruh gagasannya gitu. Tapi yang masih nonton mas, Iya, masih nonton. Nah, kalau boleh tahu Bapak ini nonton film apa, Pak? Film yang saya tonton belakangan ini malah saya lagi senang nonton film perang. Iya, kadang-kadang begini, orang kan punya titik jenuh ya. Film yang dibutuhkan tuh kan sekarang film yang seperti apa kita kan harus selalu meraba ya. Jadi selalu mencoba, ya apapun bentuknya, artinya ya namanya film kan kalau di Banyumas ini kan kisarannya masih film pendek terus apa. Nah, kalau berbicara tentang perkembangan film Banyumas nih dalam 3 tahun terakhir ini, menurut Bapak seperti apa dan bagaimana, Pak? Kalau 3 tahun terakhir, saya harus flashback ke 3 tahun sebelumnya juga. Tapi kalau ditanyakan 3 tahun terakhir, ini saya bilang kalau untuk film di Banyumas, kita itu dijajah. Ya, dijajah dalam arti baik ya, artinya bukan dijajah kalau zaman Belanda dulu kan. Ya kan? Dijajah itu begini, Banyumas itu sering menjadi sentra atau lokasi syuting. Ada kecenderungan banyak untuk menjajah karena wilayah hanya menjadi tempat yang otomatis juga akan menyedot para talent ini yang tadinya hanya bermain di film pendek, nah, secara tidak langsung belajar keaktoran. Nah, kalau secara umum anak-anak ini lebih kreatif sekarang dan saya punya film nih. Tapi saya bicarakan dan saya akan saya publish yang sebenarnya sudah pernah saya publish. Saya berpikir tahun sekian puluh tahun yang lalu, 2009 saya produksi. Nah, saya masih berpikir ini film nanti akan seperti ini apa tidak gitu. Nah, nampaknya apa yang menjadi idealisme saya di film itu belum nampak. Tapi malah justru saya yang akhirnya tergilasnya oleh kemampuan dan kreativitas anak ya, terutama di teknik. Nah, yang saya masih sesalkan sampai hari ini 3 tahun terakhir itu lagi-lagi soal ide cerita. Nah, plot twist yang masih kisarannya masih melihat yang pernah ada, kemudian ada klise atau ada kopi ya, ada kopi gagasan, hanya melihat satu tayangan kemudian menjadi gagasan yang mungkin dibuat agak lain gitu. Nah, kalau yang saya pikirkan kan sebetulnya
sampai hari ini pun saya belum bisa menerima cerita yang saya inginkan, yaitu gagasan-gagasan yang dengan plot twist yang bagus dan sebagainya. Jadi saya masih kisarannya ya filmnya ya masih begitu-begitu aja. Tapi geliatnya dari kan soal kuantitas ya kan, ini semakin banyak ya kan. Anak-anak aja udah pakai HP aja udah bikin film. Apa seperti itu. Jadi ini bicara soal hanya kuantitasnya, tapi soal kualitas, terutama di gagasan atau di ide cerita ini tadi yang bisa menjawab, kamu mau bikin film? Iya, ini ceritanya. Siapa yang menjawab? Otak kita. Modalnya apa? Keliaran kita. Itu. Untuk peningkatan filmnya ini seberapa banyak Pak? Gitu. Kalau peningkatan itu saya kan masih melihat dari adanya lomba ya. Mungkin festival film atau mungkin screening ya kan. Saya mengambil siklus 13 tahunan nih. 2009 itu film itu saya produksi. Nah, kalau di kita yang terutama pada tahapan-tahapan belajar, misalnya anak PKL, komunitas dan sebagainya itu kan sedang kita mulai identifikasi. Artinya ini filmnya A, filmnya B, A sampai Z jumlahnya berapa dan sebagainya. Kita sudah mulai mau biar tidak mubah itu. Nah, kalau bicara kuantitas jumlahnya ya tidak saya nggak bisa menyebutin jumlahnya berapa. Yang jelas secara kuantitas itu naik ya kan, dengan banyaknya ini filmnya si A, ini filmnya si B dan sebagainya. Ini bisa sampai sekian puluh lah. Cuma untuk Banyumas loh ya, yang film yang yang mereka bisa screening, yang ditontonin di sekolah dan sebagainya seperti itu. Nah, Bapak kan sebagai salah satu pelaku perkembangan film yang ada di Banyumas nih. Pak Mamo pernah mengikuti festival film apa saja Pak? Baik di Banyumas maupun luar Banyumas. Kalau saya dalam hal ini, kita berkampanye film ya, dalam rangka pengembangan film itu tidak harus lewat festival. Tapi apa yang kita buat, orang diem aja, ya kan, diem aja. Kalau kita ngomongin kuantitas tadi, itu jauh di atas yang sudah biasa ikut festival. Karena apa? Ikut festival menang berkoar, publish tahu. Tapi kita nggak ikut festival, produksi, kalau kuantitas lebih banyak. Ya. Nah, kenapa? Saya menyentuhnya ke film-film yang industri. Itu tadi buat. Jadi ngomongin berapa kali, mending saya ngomong, saya belum pernah menang di festival, tapi saya punya film banyak. Itu saya dalam ini saya mewakili Banyumas. Ngerti ya? Iya. Saya itu bukan saya, tapi saya mewakili Banyumas. Namanya kuantitas seperti itu. Nah, sekarang bicarakan mutu kan. Apakah menjamin bahwa film yang ikut festival itulah film? Kan bukan. Iya. Kamu bikin film nggak ikut festival, kamu bikin film nih, nggak usah ikut festival, ya? Iya. Apakah itu juga bukan pembuat film, bukan sineas atau apa? Film juga. Nah, seperti itu Mas. Jadi kita diam, yang penting produksi secara kuantitas itu dan mengerti. Kalau kita bandingkan sing menang kayak apa sih, kalau orang Banyumas ngomong dalam lah karo film kayaknya kalah. Nah, seperti itu. Jadi biasa aja kok. Seperti itu. Itu karena publish saja. Jadi bukan saya anti festival, tapi kadang menyelenggarakan atau mungkin mengapresiasi itu mungkin lewat penjurian atau apa seperti itu. Nah, kalau kita sedikit kelompokkan nih ya Pak, didominasi oleh jenis film apa sih dalam 3 tahun terakhir ini? 3 tahun terakhir ini ya pada horor-hororan. Horor-hororan. Ya, kalau hororan kan bukan film beneran. Horor, misal ada apa tuh? Pengabdi Setan itu horor. Iya. Tapi kalau ada anak-anak komunitas ini di Banyumas nih, pada bikinnya horor-hororan. Ya kan, bikin horor yang tadinya mau ibarat kata mau bikin jump scare atau menakut-nakuti penonton, malah pembuatnya sendiri yang takut. Jadi horor-hororan gitu. Jadi kalau bilang genrenya ya saya mending suka
ngomongin horor-hororan karena tidak buat secara serius. Makanya saya pesan, monggo silakan mau bikin soal horor, soal apa. Tapi tentunya apa sih yang kamu ini hanya apakah kamu hanya memenuhi sebuah hiburan? Film ini hiburan, tidak. Tapi yang saya tekankan sekali lagi, walaupun itu film horor, tapi harus punya pesan moral. Apa yang disampaikan dari situ. Nah, kalau gitu nih kita nih ada beberapa cuplikan film nih, film Banyumas. Nah, ini dia. Aku kenapa? Kau tak tahu siapa dirimu. Apa maksudmu? Aku adalah aku. Aku melakukan ini semua karena keinginanku. Nak, Pak, jangan keras-keras. Nanti anak kita malah takut. Gak mau keluar, gimana sih Bapak? barangkali dia masih tidur, Bu. Makanya nggak mau buka pintu. Sini biar Bapak coba lagi. Jadi selama ini yang ambil sesaji itu kamu? Iya, saya yang selamanya ambil sesaji itu. Untuk apa? Saya butuh makan dan saya juga punya istri. Dengan keadaan saya seperti ini, saya tidak bisa apa-apa. Nah, itu dia tadi film-film anak bangsa yang luar biasa. Dan sebenarnya Anda pengen tahu apa sih dukungan dan peran komunitas perfilman Banyumas untuk bisa semakin maju dan berkembang. Nah, nanti akan dijawab sama Pak Mamok. Nah, tapi habis break ini ya, kita tahan dulu Pak, kita tahan dulu ya. Takon-takon akan kembali setelah berikut ini. Nah, kembali lagi di takon-takon. Langsung saja kita tanyakan kepada Pak Mamok. Nah, seperti apa nih Pak upaya komunitas untuk bisa mendorong insan perfilman Banyumas itu semakin bagus regenerasinya dan semakin oke Pak? Ya, kalau kita bicara dari komunitas yang menjadikan film semakin besar, kegiatan film semakin semarak gitu ya. Satu hal lagi, jadi tidak harus ya dengan apa namanya, semua kegiatan itu kan tidak harus melalui festival. Enggak, jadi begini. Geliat film bukan dilihat dari adanya festival. Dan itu bukan termasuk menjadi satunya alat untuk menggiatkan film. Oke, ngadain festival lalu akan diikuti, otomatis akan ada produksi, ya kan? Sebetulnya dalam hal ini kalau geliat ini semakin bagus yang dibuat oleh para sineas atau komunitas sendiri, itu berproduksi. Kalau sudah ada yang mengawali seperti ini, ya insya Allah kalau saya bukan di tingkat sampai ke mengeksekusi menjadi film, tapi bagaimana berpikir, nih aku kasih cerita bagus. Nah, memacu dengan itu, wah bagus banget, Pak ceritanya bagus nih, ayo kita produksi, itu salah satu, ya kan? Jadi salah satu memacunya kalau di kita, kalau di saya atau mungkin di komunitas atau di ini, itu dengan kita sering banyak berdiskusi, menemukan satu gagasan film, pasti akan tertarik memproduksi. Untuk apa? Terserah. Diikutkan ke festival, atau kita cuma tabung, atau kita tonton sendiri, yang penting kelihatannya ada. Ya, kita tabung. Sekarang medianya kan banyak. Mau bikin web series atau apa saja di YouTube itu menjadi bagian dari TV-nya. Ya, nggak mubah, ya kan? Nah, saya aja sekarang sudah punya 120-an film yang sudah mulai. Itu tabungan yang dibuat oleh anak-anak. Kalau nanti diapresiasi, pasti siapa pembuatnya akan kelihatan. Di mana kita daerah binaan, misal teman-teman sekolahan atau mungkin komunitas apa, kita cuma berdiskusi, nih ada cerita begini nih, wah bagus, ayo Pak bikin seperti itu. Kita memang harus punya sesuatu yang menurut saya tuh
kita kondisikan selalu berbeda. Ya sekarang kalau selalu sama, mau gimana? Kamu bikin film aja, itu pernah nonton, berbeda kan? Tidak berbeda kan? Nah, tapi kalau kita bikin yang lain, bikin cara yang lain, nah, sama halnya dengan seperti itu. Kita punya cara lain kok untuk membuktikan bahwa film kita ada. Banyumas itu masih kelihatannya luar biasa, seperti itu. Iya. Nah, dari sekian banyak upaya yang dilakukan nih Pak, apa sih kendalanya? Ya kendalanya lagi-lagi begini, sudah sudah settle atau siap dengan kamera, sudah dengan apa, idenya sudah ada, nih buat ini. Ayo kita buat Pak, iya. Terus buat sewa kamera gimana? Nah, lagi-lagi ketemunya kan klasik, soal biaya, ya, soal biaya. Cuma saja sekarang dinas-dinas yang terkait atau mungkin yang berkepentingan itu sekarang sudah mulai melirik. Artinya melirik itu ada semacam upaya ya untuk berpartisipasi, sama-sama ikut mengembangkan film daerah juga, hingga kucuran dana yang mungkin jelas peruntukannya lewat APBD atau lewat apa itu sudah mulai tersentuh. Iya. Nah, tentang komunitas nih, ada berapa sih komunitas perfilman yang ada di Banyumas sih Pak? Di Banyumas yang saya catat ya, kalau menurut itu kan datanya saya peroleh, kalau dulu lah zaman komite film itu kan kita sempat mendata ya. Kalau jumlahnya itu sebetulnya begini, ada komunitas kecil yang berangkat dari sebuah kelas. Dia sudah menyatakan bahwa aku punya komunitas nih, selalu bikin film, selalu bikin apa. Tapi dia tidak berkoar, artinya legal formalnya itu. Nah sekarang dipertanyakan, komunitas itu harus seperti apa sih? Ya kan, legal formalnya itu seperti apa sih? Karena sekarang sudah punya batasan ketika film itu dibuat oleh komunitas, ya dulu namanya kalau dewan apa sih yang di direktorat perfilman. Jadi ada persyaratan komunitas itu harus begini atau mungkin harus berbadan hukum atau tidak. Tapi namanya komunitas yang tadi hanya perkumpulan para sineas yang tidak punya legal formal untuk macam akte atau apa saja, hanya memaklumatkan ketika ini kamu yang bikin siapa sih? Ini komunitas warung, misal kok warung production atau X production atau apa, itu banyak. Tapi yang menyatakan diri komunitas di sini baru tercatat sekitar 16. Ya, 16 di Banyumas itu yang masih di saya, masih dalam ingatan saya itu masih ada namanya, masih ada personalnya seperti itu. Ya. Apakah ada forum khusus untuk bisa saling ketemu insan-insan perfilman di Banyumas Pak? Ini yang lagi saya pikirkan Mas. Ya, kita ketemunya di saat screening, kita ketemunya di saat lagi produksi, ayo aku mau produksi datang gitu. Nah, saya pernah menggagas screening, itu screening yang baru kita mulai nanti ini. Nah, tapi menurut saya konsepnya berbeda. Jadi di tempat seputar saya kan ada namanya Kampung Film. Kampung Film ini nanti kita agendakan itu setiap malam minggu kita akan putar film. Itu untuk menarik dulu para komunitas datang untuk berdiskusi, ya untuk berdiskusi apa saja, untuk berdiskusi film yang ditonton atau berdiskusi tentang apa saja tentang perfilman di Banyumas. Jadi ini baru kita rintis, ya, baru kita rintis, tapi sebenarnya sudah berjalan. Tapi ya itu kembang kempis, kadang-kadang kita kumpul, ayo kita kumpul di mana, ya seperti itu. Bahkan kemarin itu ada secara tidak langsung sama saja mengumpulkan insan film, terutama bukan komunitas nih, orang-orang yang sudah mungkin terlibat di keartisan atau apa itu. Parvi kan baru mau berdiri nih, tapi masih nggak tahu nih sampai di mana. Sudah ada pengurusnya, sudah ada apanya, entah terbentur di mana. Nah itu juga salah satu untuk mengakomodir dulu insan-insan yang terutama di keaktorannya. Kalau itu kan Persatuan Artis Film gitu kan. Nah kalau yang saya tadi screening sudah kita mulai.
Nah kalau yang di kampung film ini nanti setiap minggu itu memang hanya untuk sebagai tempat ajang kumpul aja. Setiap malam minggu kita putar film apa saja, yang dari komunitas, yang di mana. Nah nanti kan suatu saat ini menjadi ajang ketika film saya diputar Pak di sana di kampung film misal seperti itu. Oke. Nah, Pak Mamok, untuk para pelakunya sendiri nih, mulai dari aktor, aktris, peran dari komunitas film di Banyumas, untuk bisa mendorong mereka untuk bisa tampil gitu, bagaimana Pak peran nyatanya? Jadi gini, kita sering kerjasama ya, kalau industri ya, dalam kita bicara soal industri, komunitas nanti ya. Jadi, kalau kita hanya ingin mengikut sertakan seperti apa? Mengikut sertakan ke ajang itu. Jadi kalau ada PH atau ada komunitas atau ada lembaga apapun yang membuat film di Banyumas, kita itu selalu dilibatin untuk apa? Menyediakan talent. Baik itu talent yang nantinya jadi extras atau mungkin yang utama belum. Yang utama biasanya bawa artis ya. Jadi sering-seringnya mereka kita libatin ke kerjasama itu. Ini kalau kita bicara tentang saya ya, di samping saya ada komunitas juga ada lembaga yang formal. Artinya di sana kan ada PT Cakra Buana gitu ya. Nah di mana di sana itu menjadi tempat anak-anak berlatih dan sekarang pun para apa namanya PH-PH lain nanti yang suka bikin iklan, bikin apa juga sudah mulai ya memberdayakan talent-talent lokal di sini seperti itu. Nah, untuk harapannya Pak Mamok nih, cita-citanya untuk dunia perfilman di Banyumas itu seperti apa Pak? Orang mau memperdalam agamanya itu di Mekah ya dengan berhaji. Saya ingin Banyumas ini menjadi Banyumas secara keseluruhan ya. Tapi saya bukan bicara Banyumas Raya karena ada yang menyebut Banyumas ini menjadi mercusuar. Jadi artinya kepengin sekali itu orang mau belajar film di Banyumas. Orang mau kulak gagasan atau ide film cerita di Banyumas. Di mana orang akan memburu ke sana. Sama aja tadi. Orang mau berhaji harus ke Mekah. Nah, orang mau belajar film harus ke Banyumas. Itu harapan saya. Kan kita bisa setinggi mungkin kalau kita punya harapan ya, insya Allah Bismillah, insya Allah semua akan terjadi. Cita-cita kan harus setinggi langit Mas. Iya betul. Ya, oke Pak Mamo, terima kasih sudah datang dan meluangkan waktu di acara takon-takon ini Pak. Ya, saya Hardyo Sugiarto dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami mohon maaf. Sampai jumpa. Tetap bahagia dan tetap baik-baik saja. Sampai jumpa di acara takon-takon. Sidora.